Benar-benar sangat luar biasa sekali teman-teman. Hanya bermodalkan dari bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan, rumah kita akan terbebas dari yang namanya nyamuk. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah ide kreatif lagi bagaimana cara membuat alat untuk membasmi nyamuk teman-teman. Yang salah satu bahannya adalah pasir lembut seperti ini, dari bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman. Jadi alat ini nanti bisa kita pergunakan untuk membasmi nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita, di rumah tetangga, atau bahkan satu kampung. Oke teman-teman, jadi bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara pembuatan alat ini, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama di sini kita siapkan pipa tembaga teman-teman. Ini harganya lumayan murah. Kalau misalkan di toko online ini harganya kurang lebih sekitar, ada yang jual 18.000, ada yang jual 15.000, ada yang jual 8.000. Biasanya tergantung dari ini teman-teman, apa namanya, tebal dari si pipa tembaganya, atau teman-teman bisa beli di toko peralatan AC kalau misalkan di dekat rumah teman-teman ada ya. Nah, caranya seperti ini. Pipanya untuk panjangnya ini kurang lebih sekitar 1 meter ya. Saya belinya kurang lebih sekitar 1 meter. Kemudian untuk yang satunya ini kita tutup seperti ini. Jadi supaya lubangnya tertutup teman-teman. Nah, kita tutup. Kemudian yang satunya kita biarkan berlubang seperti ini. Dan ini kita isi pasir terlebih dahulu sampai penuh. Oke, untuk pasirnya saya menggunakan pasir pantai teman-teman. Jadi pasir yang halus ya, supaya nanti lebih bagus hasilnya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja ke bagian dalam pipanya sampai benar-benar penuh teman-teman. Nah, kalau sudah benar-benar sampai penuh seperti ini teman-teman, untuk bagian sininya kita tutup ya, supaya si pasirnya tidak tumpah. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini kita siapkan pipa PVC ukuran setengah in. Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah tidak punya, dan kebetulan saya juga tidak punya, kita bisa menggunakan gagang sapu teman-teman. Ini ukurannya hampir sama dengan ukuran setengah in. Ini fungsinya untuk membuat cetakan spiral pada bagian pipa tembaganya. Caranya seperti ini. Pada bagian ujungnya sini kita sisakan kurang lebih sekitar 10 cm ya. Kita sisakan seperti ini, kurang lebih sekitar 10 cm. Kemudian nanti kita lipat, kita putar. Jadi membentuk seperti spiral teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita buka dan pasirnya kita buang semuanya teman-teman. Nah, setelah saya buang pasirnya, kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Ini tadi lumayan keras karena bahannya lumayan tebal. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan bahan yang lebih tipis. Kemudian di sini kita siapkan pemanasnya. Untuk pemanasnya saya menggunakan gas stove seperti ini. Ini bisa diganti dengan menggunakan alat yang lainnya. Mungkin menggunakan spiritus atau menggunakan kompor jet seperti yang pernah saya buat ya. Jadi pemanasnya fungsinya hanya untuk memanaskan pada bagian pipa tembaganya sebelah sini. Jadi ini nanti bisa kita ganti. Ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Jadi ini ukurannya sudah sangat pas sekali ya teman-teman. Nah, saya masukkan. Ini tadi menggunakan pipa ukuran setengah in. Kemudian di sini kita siapkan bahan lagi, yaitu pompanya. Untuk pompanya saya menggunakan pompa semprotan burung seperti ini ya. Nah, ini mudah sekali karena tinggal kita pencet. Ini harganya lumayan murah juga, kurang lebih sekitar ini kalau misalkan kita beli online, harganya kurang lebih sekitar ini teman-teman. Ada yang harganya 20.000 ya. Ini tergantung dari berapa liternya. Ini 2 liter. Atau kalau misalkan teman-teman pengen lebih murah, teman-teman bisa menggunakan yang model seperti ini. Semprotan burung yang biasa. Nah, ini harganya cuma 7.000 ya. Ini nanti tinggal kita tambahkan botol saja teman-teman. Ini lebih murah. Tapi kalau misalkan pengen yang lebih lebih bagus atau mudah untuk cara penggunaannya, nanti tinggal kita semprot. Kita menggunakan alat yang seperti ini. Nah, ini kita pasang pada bagian sebelah sini. Untuk bagian yang atasnya ini tinggal kita sambungkan saja dengan menggunakan selang. Jadi fungsinya untuk mengeluarkan cairan atau bahan bakar yang akan kita pergunakan. Ini saya masukkan ke bagian sebelah sini menggunakan selang bangunan ya teman-teman, selang biasa.
Kemudian yang ini kita masukkan ke bagian selang sebelah sini. Kita masukkan, kita sambungkan ke bagian pipa tembaganya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan cairan pada bagian tabung sebelah sini. Nah, ini kalau misalkan saya pepetkan ke sebelah sini, ini saya lepas terlebih dahulu ya. Jadi ini ada kendala. Kendalanya adalah ketika ini saya pepetkan ke bagian sebelah sini, ini nanti tidak bisa dibuka tutupnya. Karena mentok pada bagian gastornya ya. Nah, di sini saya akalin dengan menggunakan saya tambahkan ini ya, balok pada bagian sebelah sini supaya nanti bisa kita buka. Nah, ini ukurannya sudah ada space-nya ya, kurang lebih sekitar 2 cm. Jadi ini nanti bisa kita buka. Karena untuk bodinya ini nanti kita lem dengan ini, kita lem tiga-tiganya menyatu supaya tutupnya bisa kita buka. Nah, seperti ini nanti kita sambungkan lagi, tapi ini akan saya lem terlebih dahulu. Untuk mengelemnya kita bisa menggunakan lem bakar atau lem tembak seperti ini ya. Ini sudah lumayan kuat untuk merekatkan pada bagian bodinya ini. Nah, seperti ini teman-teman, setelah saya lem ya, ini sudah sangat keren sekali. Kemudian di sini untuk bahan bakarnya teman-teman, saya menggunakan bahan bakar solar dan juga ini ya, apa namanya? Obat nyamuk cair ya. Nah, untuk perbandingannya 1:1, nanti kita campur kemudian tinggal kita masukkan ke bagian tabungnya sebelah sini. Ini tabungnya bagian silangnya kita lepas supaya bisa dibuka ya. Ini saya buka terlebih dahulu. Nah, untuk bagian depannya ini teman-teman, di sini saya tambahkan satu bahan lagi ya. Satu bahan seperti ini. Ini grenjeng, jadi tahan api. Ini fungsinya untuk menutupi api bagian sebelah sini supaya tidak keluar. Jadi fungsinya api adalah untuk memanaskan elemen atau apa namanya, spiral ini saja ya teman-teman. Ini kita masukkan, kita potong secukupnya saja. Oke, setelah kita pompa, kita hidupkan pada bagian gas stopnya. Ini agak sedikit soak, jadi saya menggunakan korek api ya. Kita hidupkan pada bagian sebelah sini, gasnya dihidupkan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu dulu sampai panas pada bagian sebelah ini, apa namanya, spiralnya teman-teman. Kita tunggu sampai panas. Oke, setelah panas kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Tinggal kita pencet saja ya. Nah, kita bisa lihat asapnya banyak sekali. Nah, jadi ketika panas dia akan otomatis keluar. Atau kita pencet saja sedikit seperti ini. Bisa terlihat foggingnya sangat keren sekali teman-teman. Ini di dalam dunia pertanian bisa dipergunakan juga untuk membasmi hama-hama teman-teman. Jadi tidak hanya dipergunakan untuk membasmi nyamuk ya. Jadi untuk membasmi hama pun juga bisa. Wow. Oke teman-teman, jadi fungsi pasir tadi kita pergunakan untuk membuat cetakan spiral pada bagian pipa tembaganya ya. Tanpa menggunakan pasir seperti ini pasti akan penyok pada bagian pipanya dan tidak bisa kita bikin spiral. Jadi ini sangat berperan penting sekali untuk membuat alat ini. Tanpa menggunakan pasir alat itu tidak jadi ya teman-teman.
Oke teman-teman, sudah kita buktikan dan hasilnya benar-benar sangat keren sekali. Jadi alat ini bisa kita pergunakan untuk membasmi nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita, di rumah tetangga, atau bahkan satu kampung teman-teman. Kita tidak perlu mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membuat mesin fogging ya, karena kita bisa membuat sendiri dengan menggunakan modal yang minim teman-teman. Jadi ini kurang lebih estimasi tidak sampai 100.000. Kita bisa mendapatkan alat fogging yang sangat keren sekali. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.